Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Pesan Pak Fathul, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sholat 5 waktu. Syukur-syukur kalian tambah dengan sholat sunnah. Sholat sunnah duha seperti yang kalian lakukan ketika masuk sekolah, dan 2 rakaat sesudah dan sebelum sholat fardu. Anak-anak masih ingat materi kemarin? Akan saya ulang sedikit. Ada 2 kaum, kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin adalah orang-orang Islam Makkah yang datang ke Madinah. Sedangkan kaum ansor adalah orang-orang atau penduduk asli Madinah. Baik, di bab 2 ini yaitu materi penyiaran Islam periode Madinah, tolong kalian siapkan buku paket kalian, kalian buka mulai halaman 23. Baik, di bab 2 ini Pak Fathul akan bagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, membangun Masjid Nabawi. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Yang ketiga, meneladani kepatuhan kaum muhajirin dan ansor. Dan yang keempat, munculnya piagam atau undang-undang Madinah. Membangun Masjid Nabawi. Setibanya Rasulullah di kota Madinah, yang dilakukan Rasulullah pertama kali adalah membangun Masjid Nabawi. Nah, karena banyak masyarakat atau penduduk Ansor yang ingin tempat tanahnya dibangun untuk menjadi Masjid Nabawi, maka Rasulullah akhirnya dengan adil membuat ide bahwasanya dengan melepas unta beliau yang bernama Quswah. Jadi di mana unta itu, di mana Quswah tersebut berhenti, disitulah akan dibangun Masjid Nabawi. Ternyata Quswah berhenti di sebuah tanah milik 2 anak yatim yang kemudian dibeli oleh Abu Bakar seharga 10 dinar. Membangun Masjid Nabawi. Ketika pembangunan Masjid Nabawi, Rasulullah tidak berpangku tangan, tidak tinggal diam, tapi Rasulullah ikut serta bersama masyarakat baik kaum muhajirin dan ansor untuk bersama-sama membangun Masjid Nabawi. Nah, ketika Masjid Nabawi itu baru dibangun dan belum jadi, Rasulullah tinggal di rumah sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Setelah Masjid Nabawi selesai dibangun, maka Rasulullah membuat sebuah rumah yang sangat-sangat sederhana di sisi Masjid Nabawi. Fungsi dari Masjid Nabawi adalah, coba kalian lihat di buku paket kalian halaman 23. Ingat, kalian wajib membacanya. Di situ ada fungsi dari masjid selain untuk berjamaah. B. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Nah, setelah Rasulullah membangun masjid, yang dimana manfaatnya yang sudah kalian baca itu ada di situ tertera sebagai tempat ibadah, juga sebagai tempat koordinasi, tempat bermusyawarah, tempat belajar, dan juga sebagai tempat tinggal sementara orang-orang muhajirin yang datang di Madinah yang belum punya tempat atau tidak punya harta benda. Nah, ternyata di Masjid Nabawi itulah pertama kali azan dikumandangkan. Atas ide siapa? Atas ide yaitu mimpi dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabah. Setelah itu anak-anak, yaitu Rasulullah mempersaudarakan 90 antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Berarti 45 kaum Muhajirin dan 45 kaum Ansor dipertemukan oleh Rasulullah. Di situ Rasulullah
mengatakan, berdakwah, memberikan semacam kayak petua bahwasanya kalian ini adalah baik kaum muhajirin dan kaum ansor adalah harus saling tolong menolong, mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia dan menjaga selalu ukhuwah Islamiyah. Kaum ansor juga sering memberi bantuan kepada kaum muhajirin. Rasulullah juga di situ menyampaikan menghilangkan ras kesukuan. Kaum Ansor dan Muhajirin adalah satu, bergotong royong, merasa senasib dan sepenanggungan. Kemudian untuk mempersaudarakan dan menjaga persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, kalian lihat di halaman 25 buku paket, akhirnya Rasulullah membuat perjanjian antara kaum muhajirin dan kaum ansor yang intinya perjanjian itu adalah untuk memperkokoh persaudaraan, saling membantu. Nomor satu, coba lihat kalian buku paket kalian, kaum muhajirin dan ansor adalah satu. Orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan seseorang menanggung beban hidup sendiri. Orang mukmin bertakwa harus melawan orang yang berbuat dolim. Orang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lainnya. Itu perjanjian antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Sekarang C, lihat di buku paket kalian halaman 26. Meneladani kepatuhan kaum muhajirin dan ansor. Ikatan persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang sangat kuat. Kaum Ansor rela memberikan separuh hartanya kepada kaum Muhajirin, seperti yang dilakukan oleh dua sahabat, yaitu seperti Sa'ad Ar-Rabiq dengan Abdurrahman bin Auf. Kaum Ansor berkata kepada Rasulullah saat itu, ambillah kurma kami untuk diberikan kepada saudara-saudara kami kaum Muhajirin. Ini bukti betapa cintanya kaum Ansor kepada kaum Muhajirin. Persaudaraan kaum Ansor dan Muhajirin adalah persaudaraan yang derajatnya sangat tinggi di mata Allah. Kenapa? Karena rasa cinta serta tanggung jawab terhadap agama Islam. Hati mereka disatukan oleh Allah sehingga menyatu di jalan Allah. Dengan begitu segala masalah dan perselisihan dapat terpecahkan dan dihadapi bersama-sama. Nah, yang terakhir, subbab terakhir, yaitu sejarah dan isi munculnya piagam atau Undang-Undang Madinah atau disebut juga Mitsak al-Madinah. Sejarah piagam Madinah. Langkah berikutnya Rasulullah bermusyawarah baik kaum Ansor dengan Muhajirin. Untuk apa? Untuk membahas piagam atau Undang-Undang Madinah ini. Kenapa harus dibuat? Ingat, karena di Madinah tidak hanya orang Islam saja penduduknya, ada orang Yahudi. Nah, untuk itu supaya aman, supaya tertib, dan supaya tetap bersatu, dibuatlah piagam atau Undang-Undang Madinah ini. Piagam atau undang-undang tersebut merupakan bukti bahwasanya Islam mengayomi semua umat manusia termasuk non-muslim, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Dengan adanya piagam atau undang-undang tersebut, anak-anak, membuat posisi Rasulullah semakin tinggi, semakin dihormati. Karena apa? Karena menunjukkan keadilan dan selalu memusyawarahkan dalam setiap membuat keputusan. Ini menunjukkan Rasulullah adalah pemimpin yang benar-benar adil di Madinah. Ada suku Yahudi yang menolak adanya piagam tersebut seperti Bani Nadir, Quraisyah, Qainuqa, dan mereka bersekutu dengan kaum kafir Quraisy Makkah. Anak-anak, lihat isi dari piagam Madinah halaman 28 dan halaman 29. Tolong kalian baca sendiri. Oke, ingat harus sering membaca buku paket kalian. Sekian dari Pak Fathul, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu.